Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita tetap sehat dan yang pastinya tetap semangat ya. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sumiati dan rekan saya yaitu Nur Hidayati Fauzia dari Biologi E semester 4. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi superkelas dari Pisces yaitu kondrisites dan osteosites pada mata kuliah Zoologi Vertebrata. Cakupan materi dari subkelas Pisces ini kita akan membahas yang pertama itu ada definisi dari subkelas Pisces itu sendiri, lalu karakteristiknya seperti apa dan klasifikasinya itu bagaimana, lalu hubungan kekerabatan dengan level takson lainnya itu seperti apa, serta contoh dan peran dalam kehidupannya itu bagaimana. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu definisi dari Pisces itu sendiri. Jadi, Pisces itu merupakan superkelas dari subfilum Vertebrata, di mana Pisces ini mempunyai keanekaragaman yang sangat besar. Nah, dari keanekaragaman yang sangat besar ini dimungkinkan karena sebagian besar permukaan buminya itu tertutup oleh air. Nah, berdasarkan klasifikasi superkelas dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama itu kondrisites dan yang kedua itu adalah osteosites. Untuk yang pertama yaitu kondrisites itu merupakan ikan bertulang rawan. Nah, karena kondrisites ini dianggap sebagai fosil hidup karena keturunan hewan purba yang telah menghuni sejak ratusan tahun yang lalu. Dan untuk yang kedua ini adalah osteosites. Nah, osteosites ini merupakan ikan bertulang sejati. Contohnya itu adalah ikan mas, Cyprinus carpio, dan ikan lele, Clarias batrachus. Nah, insang ini merupakan ciri khas sistem pernapasan pada ikan. Insang pada ikan ini tersusun atas Arcus branchialis, Hemibranchialis, dan juga gill rakers. Karakteristik umum dari Pisces ini diantaranya adalah mempunyai sirip, di mana siripnya itu berfungsi untuk bergerak seperti sirip perut, ekor, punggung, dan juga sirip dada. Nah, Pisces ini juga memiliki endoskeleton, berkembang biak dengan cara bertelur, bernapas menggunakan insang, lalu memiliki sisik yang licin dan juga berlendir, mempunyai peredaran darahnya itu tertutup tunggal termasuk hewan poikiloterm, dan juga mempunyai morfologi yang terdiri dari kepala, dada, badan, dan juga ekor. Geraknya dengan berenang di dalam air menggunakan sisik, gurat sisi, dan juga sirip serta ekor. Hidupnya itu di air tawar dan juga di air asin atau laut. Salah satu ciri umum yang dimiliki oleh superkelas Pisces ini adalah termoregulasi. Nah, termoregulasi ini merupakan kemampuan sistem otonomi saraf tubuh yang vital untuk berespon terhadap dingin dan juga heat stress. Suhu tubuh ini memiliki dua komponen, yaitu suhu inti tubuh dan juga suhu perifer tubuh, di mana untuk suhu inti tubuh ini diukur dari trunkus dan kepala, sedangkan untuk suhu perifer tubuh diukur dari ekstremitas. Nah, suhu inti tubuh ini cenderung lebih stabil, dan dalam kondisi lingkungan yang moderat, suhu perifer ini lebih rendah 2-4 derajat dibanding suhu inti tubuh. Hewan berdarah panas ini tidak selalu mempunyai suhu darah yang panas. Bahkan ada fase tertentu bisa lebih dingin daripada hewan yang kita kenal dengan hewan berdarah dingin. Hewan berdarah panas ini termasuk ke dalam endotermik, di mana kelompok hewan ini bisa menggunakan, menghasilkan, dan juga mempertahankan panasnya itu dari tubuhnya melalui aktivitas metabolismenya sebagai sumber energi termal. Nah, hewan endotermik ini merupakan regulator panas. Sementara untuk hewan yang berdarah dingin itu merupakan kelompok hewan yang termasuk ke dalam poikilotermik atau yang menggunakan panasnya itu dari lingkungannya. Struktur umum dari tubuh ikan meliputi anal fin, dorsal fin, caudal fin, lalu ada pelvic fin, lalu ada spine, fin ray, dorsal fin, operculum, lateral line. Nah, untuk lateral line ini atau kita sebut dengan gurat sisi itu memiliki fungsi,
yaitu untuk mendeteksi gerakan antar sesama ikan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan maupun dari fisiologi ikan tersebut. Nah, gurat sisi ini adalah alat indera yang ditemukan pada hewan akuatik, terutama pada ikan. Klasifikasi dari superkelas ini yang pertama adalah Chondricites, di mana Chondricites ini merupakan kelompok ikan yang mempunyai bentuk tubuh yang tertutup oleh sisik-sisik plakoid kasar yang berisi dentin atau mesodermal dan juga dilapisi dengan ektodermal. Nah, kelompok Chondricites ini contohnya adalah ikan hiu dan juga ikan pari. Chondricites ini dibagi lagi menjadi dua kelas. Yang pertama itu adalah Elasmobranchi, di mana Elasmobranchi ini mempunyai karakteristik. Di antaranya yaitu vertebrata terdiri atas tulang rawan dengan sedikit pengapuran, namun tidak terjadi proses osifikasi. Nah, ikan ini mempunyai rahang. Jumlah insang dan celah insangnya itu berkisar 5-7 pasang, di mana setiap insangnya itu atau setiap pasangannya itu mempunyai sekat pelat insang. Nah, lengkung insangnya itu berupa tulang rawan yang di dalamnya itu terdapat arteri insang dan juga saraf insang. Spirakelnya itu terletak di depan celah insang. Ikan ini juga mempunyai sirip yang berpasangan. Terdapat nostril, sisiknya itu plakoid atau tidak bersisik. Nah, ikan jantannya itu biasanya mempunyai alat penyalur sperma yang dinamakan dengan clasper. Untuk bentuk sirip ekornya itu tidak simetris atau heteroserkal. Ini merupakan kerangka tulang rawan pada ikan hiu, di mana pada gambar tersebut itu salah satunya adalah terdapat lengkung insang. Nah, lengkung insang ini berupa tulang rawan yang di dalamnya itu terdapat arteri insang dan juga saraf insang. Berikutnya adalah kelas dari Chondrocites yang kedua, yaitu Holocephali, di mana Holocephali ini mempunyai karakteristik seperti ekornya yang ramping dan juga memanjang serta kepalanya yang meruncing seperti tikus, maka ikan ini disebut dengan redfish. Rahang atasnya itu menyatu dengan kranium. Jumlah insang ada 4 pasang dan celah insangnya itu 1 pasang. Tanpa sisik pada ikan dewasa, tidak mempunyai spirakel dan tidak ada kloaka. Nah, untuk ikan yang jantan mempunyai alat penyalur sperma yang disebut dengan tenakulum, yang terletaknya itu di kepala bagian depan. Untuk kelas Holocephali ini hanya terdiri dari satu ordo, yaitu Cimareiriformes. Salah satu anggotanya adalah Chimaera monstrosa. Berikut ini adalah klasifikasi ilmiah dari spesies Chimaera monstrosa L, di mana spesies ini adalah termasuk ke dalam kingdom Animalia, divisi Bilateria, filum Chordata, masuk ke dalam kelas Chondricites, ordonya itu Chimaeriformes, dari keluarga Chimaeridae, genusnya itu Chimaera, spesiesnya itu adalah Chimaera monstrosa. Klasifikasi superkelas Pisces yang kedua adalah Osteoicites atau bonifish. Dalam bahasa Yunani, Osteoicites ini yang berarti oste itu artinya keras dan isitis yang berarti ikan. Sehingga ciri utamanya itu adalah hewan yang memiliki tulang yang keras. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari klasis Osteoicites. Ciri-cirinya yaitu rangka dari tulang sejati, mulut pada ujung moncong, dan sirip umumnya itu berpasangan. Cekungan hidungnya itu 1 pasang dan umumnya itu tidak bermuara dalam rongga mulut. Jenis sisiknya itu adalah sisik sikloid, stenoid, ganoid, dan rhomboid. Memiliki gelembung renang, lalu kulitnya itu banyak mengandung kelenjar mukosa, biasanya itu diliputi oleh sisik. Kornya itu terdiri atas 2 ruangan. Pernapasannya itu dilakukan dengan beberapa pasak insang yang terletak pada arcus branchius yang berada dalam ruangan celah insang pada tepi samping paring yang tertutup oleh operculum. Terdapat 10 pasang nervis cranialis. Klasifikasi klasis dari Osteocis ini dan contoh pada tingkat ordo klasis Osteocis ini mempunyai 3 subkelas.
yaitu Sarcoptergi, Brachyptergi, dan Actinoptergi. Nah, yang pertama adalah subklasis Sarcoptergi yang memiliki karakteristik seperti sirip-sirip yang berpasangan, mempunyai pangkal berdaging. Bagiannya itu di dalamnya disongkong oleh elemen-elemen tulang yang kuat. Fovea nasalisnya itu ada yang bermuara dalam mulut dan ada yang tidak. Nah, untuk subklasis Sarcopterigi terdiri atas dua ordo, yaitu ordo Crassoptergi dan Dipnoi. Yang pertama itu ordo Zoelasantiformes, yaitu memiliki karakteristik seperti elemen-elemen tulang dalam pangkal sirip, mempunyai elemen-elemen tulang pada tangkai tetrapoda, atau ada scapula, humerus, radius, ulna, dan juga carpalia. Lubang hidungnya itu bermuara dalam rongga mulut. Nah, untuk contoh spesiesnya itu adalah Latimera salume dan juga Latimera menadoensis. Ini adalah contoh spesies dari Latimeria salumne dan juga Latimeria menadoensis. Selanjutnya adalah ordo Dipteriformes. Nah, untuk ordo ini mempunyai karakteristik seperti ikan berparu-paru. Sisiknya itu bermodifikasi menjadi tulang-tulang dermal yang menutup kepala, rahang, dan juga lengkung dada. Tipe sisiknya itu adalah sikloid, mempunyai tutup insang, memiliki gelembung udara, dan juga mempunyai kloaka. Contoh spesiesnya itu adalah Lepidosiren, Neuceratodus, dan juga Protopterus. Selanjutnya yaitu hubungan kekerabatan dengan takson yang lain. Ikan pertama yang berevolusi yaitu merupakan Agnatha, yang merupakan ikan tanpa rahang yang merupakan vertebrata pertama. Ikan ini memiliki bagian mulut yang melingkar yang berfungsi untuk menghisap atau menyaring makanan. Dari adanya pencarian makanan di dasar air, kemudian ikan tanpa rahang ini berevolusi menjadi ikan yang berahang. Kebanyakan dari Agnatha sudah punah kecuali pada lamprey dan hagfish. Kepunahan ini dapat terjadi karena kurang adaptasinya ikan tersebut dalam kelompoknya sehingga dapat digantikan dengan ikan yang berahang. Vertebrata berevolusi menjadi ikan yang tidak memiliki rahang dan ikan yang memiliki rahang. Yang tidak memiliki rahang disebut dengan Cyclostomata, termasuk dalam hal ini berupa Agnatha. Agnatha merujuk kepada ikan yang tidak memiliki rahang yang termasuk ke dalam subfilum Vertebrata. Ikan ini tidak seperti ikan yang lainnya, yaitu tidak memiliki lateral atau sirip berpasangan dalam struktur anatominya. Kebanyakan dari Agnatha sudah punah, hanya terdapat dua kelompok yaitu hagfish dan lamprey. Hagfish milik klade yang dikenal sebagai Myxini. Sementara lamprey milik klade yang dikenal dengan Petromyzontidae. Gnatostomata mengacu kepada ikan yang memiliki mulut rahang. Oleh karena itu, organisme ini dianggap sebagai perkembangan paling awal dalam vertebrata. Perkembangan rahang terjadi selama perkembangan embrio, di mana ikan memiliki struktur berengsel yang berkembang di tempurung ikan. Rahang ikan memungkinkannya untuk menangkap makanan atau mangsanya. Kelas yang termasuk ke dalam dua kelompok utama dalam Gnatostoma yaitu Chondrichthyes dan Osteochthyes. Chondrichthyes merupakan ikan yang bertulang rawan, yang meliputi hiu, pari, dan sepatu roda. Sedangkan Osteochthyes merupakan ikan dengan rangka yang tersusun dari tulang keras dan tulang sejati. Pada kelas Osteochthyes, atau ikan bertulang sejati, berkembang menjadi dua subkelas, yaitu Actinopterigi dan Sarcopterigi, yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan siripnya. Pada subkelas Actinopterigi, yaitu ikan dengan sirip yang menjari. Yang termasuk ke dalam subkelas Actinopterigi diantaranya yaitu Polypterus, Sturgeon, Hostel, dan Teleots. Sedangkan pada subkelas Sarcopterigi atau ikan bersirip lobus berkembang menjadi Zoelansan, Lungfish, dan Tetrapoda. Kemudian Tetrapoda berkembang lagi menjadi Amphibia dan Amniota. Selanjutnya pada kelas Chondrichthyes atau ikan dengan tulang rawan berkembang menjadi dua subkelas yaitu Holocephali dan Elasmobranchi.
Misalnya pada subkelas Holocephaly yaitu pada Chimera atau ikan tikus. Sedangkan pada kelas Elasmobrasi, misalnya pada Amblyrajah atau ikan sket dan Squalus atau ikan hiu. Selanjutnya yaitu peranan dari kelas Chondricitis dan Osteocytis dalam kehidupan, yaitu misalnya pada ikan hiu berperan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem laut agar tetap terjaga dengan baik. Kemudian pada ikan pari dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan terdapat juga ikan yang dimanfaatkan sebagai ikan hias atau ikan peliharaan.